Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang Echinodermata. Adapun latar belakang dari Echinodermata yaitu Echinodermata merupakan hewan yang umumnya memiliki ciri dapat dilihat dari luar dengan adanya kulit yang berduri yang dimilikinya. Jika terdapat Echinodermata di suatu perairan, maka air akan menjadi tempat hidupnya. Sudah bisa dipastikan itu jernih dan di dalam kondisi yang tenang. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil ialah bagaimana ekofisiologi biota secara morfologi, distribusi ekologi, dan fisiologi terhadap lingkungannya. Dan tujuannya yaitu untuk menganalisis bagaimana ekofisiologi biota secara morfologi, distribusi ekologi, dan fisiologi terhadap lingkungannya. Kelompok utama filum Echinodermata terdapat 5 kelas yaitu bintang laut, bintang ular, landak laut, lilia laut, dan teripang laut. Morfologi dari Echinodermata yaitu yang pertama ada Asteroidea atau bintang laut. Bagian kulit ditutupi oleh duri halus, umumnya memiliki 4 atau 5 lengan. Bentuk tubuh yang tipis dan pipih. Bagian dorsal terdapat madreporid dan anus. Kemudian bagian ventral terdapat mulut dan kaki tabung pada setiap lengannya. Memiliki warna yang unik seperti pada Asterias sp dan Novagunia sp. Kemudian ada Oviuroidea atau bintang mengular. Cirinya yaitu terdapat cakram pusat yang jelas serta lengan yang panjang dan fleksibel. Tidak memiliki cakram pipih namun mampu menyekresikan zat-zat kimia yang adhesif. Kemudian mampu menggunakan kaki tabungnya untuk mencengkram substrat. Yang terakhir, beberapa spesies merupakan pemakan substansi, sedangkan yang lain merupakan predator atau pemakan bangkai. Kemudian ada Echinodea atau bulu babi. Bentuk tubuh bulu babi dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok bulu babi beraturan, regulasi archin, dan kelompok bulu babi tidak beraturan. Kelompok bulu babi regular beraturan mempunyai ciri morfologi tubuh berbentuk bulat, simetri radial, memiliki duri panjang dan tegak. Letak anus di ujung obral dan mulut di bagian oral. Kelompok bulu babi irregular tidak beraturan memiliki morfologi bentuk tubuh bulat, pipih, simetri bilateral, memiliki duri pendek. Letak anus di bagian tepi oral atau obral dan mulut terletak di sisi oral. Terdapat 5 kaki tabung pada bulu babi dengan struktur dengan panjang dan dapat digerakkan. Bentuk bervariasi pada setiap spesies dan dapat ukuran panjang dengan ujung runcing atau berukuran pendek dengan ujung tumpul serta bagian dalamnya berlubang atau rapuh. Pada pelat ambulakral terdapat bagian yang berlubang. Di bagian luar cangkang ada tonjolan kecil. Mulut bulu babi terdapat di bagian tengah sisi oral dan di dalamnya terdapat 5 gigi tajam untuk mengambil makanan atau bisa disebut sebagai Aristotle's lantern. Bulu babi umumnya memiliki jenis kelamin yang berbeda, artinya jantan dan betina adalah individu yang terpisah. Ciri-ciri morfologi anakan bulu babi yaitu sudah terdapat tentakel atau duri-duri dari Pedicelaria. Ciri-ciri morfologi bulu babi dewasa yaitu jika telah memiliki cangkang yang keras, duri-duri yang sudah dapat berfungsi dengan baik atau sudah dapat menempel pada substrat. Kemudian ada Holoturidea atau timun laut, yang sering kita kenal dengan teripang. Tubuh yang berbentuk silindris memanjang dengan garis oral dan obral sebagai sumbu yang menghubungkan bagian anterior dan posterior. Mulut teripang dikelilingi oleh tentakel dengan peraba yang kadang-kadang bercabang-cabang. Struktur tubuh Echinodermata tidak jelas terlihat pada bentuk luar teripang, namun pada kerangka luar tubuh teripang terdapat kerangka berbentuk jarum yang keping-keping kecil berkapur atau disebut spicula yang mikroskopis dan tersebar di dalam jaringan dinding tubuhnya. Tubuh teripang umumnya berbentuk bulat panjang atau silindris sekitar 10 hingga 30 cm dengan mulut pada salah satu ujungnya dan anus pada ujung lainnya. Sistem pencernaan hewan ini terdiri dari mulut, faring, primitif, esofagus, perut,
muscular intestinum, dan muscular rectum. Pada beberapa spesies teripang ada yang tidak memiliki esofagus dan perut. Pada bagian rektum terdapat otot yang melekatkan rektum ke permukaan dalam dinding tubuh. Otot ini juga berperan dalam sistem respirasi. Crinoidea atau lili laut. Bentuk tubuh dan penampilannya menyerupai tanaman lili atau fakis. Tubuh dilindungi oleh lempeng kapur berbentuk facial. Mulut dan anus terletak di sisi yang sama, yaitu di sisi oral. Pada umumnya mulut terletak di pertengahan dari diks atau disebut sebagai kondisi endocilik, dan mulut terletak pada posisi tepi dari diks atau disebut kondisi ekosidik. Dan disk tubuh 5 tangan, arms atau lebih. Percabangan tangan bisa berupa percabangan ganda atau semi ganda, atau berupa percabangan tak beraturan, sehingga pada kenyataannya lili laut menyerupai lebih dari 10 tangan, biasanya berkisar antara 10 sampai 200 tangan. Di sepanjang tangan terdapat sistem reproduksi dan sistem pembuluh air pada dasar disk. Di sisi aboral terdapat kaki-kaki cengkam atau cirrus. Kemudian ada distribusi ekologis. Distribusi ekologis merupakan proses pola penyebaran spesies yang berkaitan erat hubungan dengan habitat atau kondisi lingkungan mereka. Bintang laut, pola penyebarannya unik, banyak ditemukan melekat di substrat atau terumbu karang. Beberapa jenis bintang laut ada yang hidup berkelompok dan ada yang menyendiri. Bintang mengular distribusi ekologinya mirip dengan bintang laut, namun pada kelas ini banyak ditemukan di terumbu karang. Bulu babi ada yang menghuni padang lamun, ada yang hidup berkelompok, dan ada yang hidup soliter. Pada umumnya teripang banyak ditemukan di padang lamun karena teripang banyak menghabiskan waktunya di ekosistem tersebut untuk mencari makanan. Lili laut memiliki pola persebaran yang unik. Lili laut ada yang hidup di perairan dangkal 0 hingga 100 meter, dan ada yang hidup sebagai penghuni laut dalam 200 hingga 600 meter. Jenis lili laut yang hidup di perairan dangkal hidup tersebar terutama di wilayah Indo-Pasifik Barat dan Karibia. Apabila di ekosistem perairan, lili laut banyak ditemukan di terumbu karang, di mana lili laut biasanya menempati daerah tubir dan lereng terumbu karang. Adaptasi lingkungan. Echinodermata beradaptasi untuk hidup di atas batuan dan substrat keras lainnya. Jenis Echinodermata yang hidup di daerah terumbu karang berbeda dengan yang hidup di daerah berpasir karena memiliki perbedaan daya adaptasi pada habitat dan lingkungannya. Kemudian pada substrat berlumpur lunak, beberapa jenis Echinodermata memiliki kaki cengkram atau cirrus yang tumbuh memanjang sehingga tidak terperosok sewaktu berada di dasar yang lunak. Contohnya seperti lili laut. Pada substrat berpasir terdapat kelas Echinodermata, yaitu seperti teripang dan juga berbagai jenis bintang laut. Jenis-jenis tersebut dapat beradaptasi dengan cara membenamkan diri ke dalam pasir untuk menghindari kondisi kekeringan dan sengatan matahari. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, Echinodermata merupakan salah satu hewan yang sangat penting dalam ekosistem laut, terutama perannya dalam rantai makanan, yaitu pemakan sampah organik dan hewan kecil lainnya. Sebagian besar kelas dari filum Echinodermata memiliki ciri morfologi yang berkulit duri, akan tetapi setiap biota memiliki ciri khas keunikannya masing-masing. Kelompok dari filum Echinodermata terdiri dari 5 kelas, yaitu Astoridea atau bintang laut, Ophiuroidea bintang mengular, Echinodea bulu babi, Holoturidea timun laut atau teripang, Cynoridea atau lili laut. Jenis biota dan filum Echinodermata bisa ditemukan di tepi pantai, ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, dan substrat berpasir, pecahan karang hingga lumpur berpasir. Filum Echinodermata beradaptasi untuk hidup di atas batuan dan substrat keras lainnya. Jenis Echinodermata yang hidup di daerah terumbu karang berbeda dengan yang hidup di daerah berpasir karena memiliki perbedaan daya adaptasi pada habitat dan lingkungannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.